Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam kehidupan ini mampu untuk mensyukuri nikmatnya Allah, sehingga kelak di akhirat kita termasuk abdan syakuran atau hamba yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih melanjutkan memperbincangkan masalah keluarga. Karena tegaknya keluarga di atas pondasi agama ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, penting bagi diri kita maupun penting bagi keturunan atau dzurriyyah kita. Karena dengan kuatnya posisi keluarga di atas pondasi nilai-nilai agama, maka nanti akan berpengaruh terhadap baiknya dzurriyyah kita, keturunan kita, dan juga melebarnya ya itu akan berpengaruh positif baik terhadap lingkungan, kemudian melebar lagi juga baik terhadap bangsa dan negara kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dulu pernah kita sampaikan ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak seperti perempuan. Jadi ini apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, yang sebetulnya ini adalah ucapan dari ibunya Maryam ketika ibunya Maryam itu melahirkan Maryam, yang angan-angannya itu keinginannya supaya anaknya itu laki-laki, tapi ternyata anaknya itu perempuan. Mengacu kepada apa yang dikutip oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy MA di dalam kitab tafsirnya yang sangat terkenal yaitu Tafsir Al-Misbah, ketika beliau menafsirkan surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhirih. Beliau mengutip salah satu hasil penelitian dari seorang psikolog dari USA, dari Amerika, yaitu Profesor Reck. Beliau melakukan penelitian yang terkait dengan perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini nanti saya sampaikan untuk modal kita bisa saling memahami. Jadi nanti seorang suami itu bisa memahami istri dan istri bisa memahami suami, karena dengan adanya perbedaan ini nanti kalau kita saling mengerti, saling memahami, maka insya Allah akan bisa berjalan lurus ke depan, tidak berpihak pada karakter laki-laki, tidak berpihak pada karakter perempuan, tetapi perpaduan dua karakter itu supaya nanti keluarga itu bisa terbentuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hasil penelitian Profesor Reck itu menyebutkan setidaknya ada 4 perbedaan karakter ya antara laki-laki dan perempuan yang perlu kita sikapi bersama. Yang pertama, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa seorang laki-laki atau suami itu lebih cepat merasa bosan berlama-lama bersama dengan kekasihnya.
Sementara perempuan itu tidak merasa bosan meskipun dia itu cukup lama bersama dengan kekasihnya. Jadi memang ada watak yang berbeda di situ, di mana seorang laki-laki ini lebih ingin tidak begitu terbelenggu di rumah begitu, lebih ingin bebas begitu. Tetapi perempuan memang lebih betah ya, lebih menyukai berlama-lama dengan suaminya atau dengan kasihnya. Nah ini dua karakter ini ya, memang nanti kalau dua-duanya itu sama-sama ngotot ya tentu nanti akan jadi masalah. Tetapi kalau nanti saling memahami, jadi kalau misalnya kita mengetahui, misalnya kita suami mengetahui kalau istri itu lebih suka berlama-lama dengan suaminya misalnya, ya sering-seringlah suami itu untuk bersama dengan istrinya. Tidak di rumah saja, mungkin diajak tulan kemana begitu, supaya lebih lama bersama dengan kekasihnya. Begitu pula si istri kalau sudah tahu bahwa suaminya itu laki-laki itu memang punya karakter lebih cepat bosan. Ya, nanti kalau misalnya suami itu mau tulan kemana, ke temannya ngumpul, ada acara apa itu ya jangan dikekang. Sebab kalau dikekang, terlalu dikekang dan semakin dikekang, maka nanti mungkin suami itu atau laki-laki itu akan merasa ditekan, akan merasa didominasi oleh istri. Ini harus betul-betul disadari. Silahkan cari solusi masing-masing, tetapi itulah hasil penelitian karakter perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Reck, seorang laki-laki itu akan merasa enjoy biasa saja setiap saat, setiap hari dengan penampilan yang tetap itu saja. Itu laki-laki tidak masalah. Tetapi bagi perempuan, setiap saat, setiap waktu, setiap hari itu menginginkan dia itu tampil dengan gaya yang berbeda. Jadi laki-laki itu cenderung ya sudahlah, pakaian ini saja, kondisi rumah ya ini saja dan sebagainya. Tapi perempuan itu tidak. Perempuan itu ingin setiap saat itu tampil yang berbeda. Kan kadang-kadang kita ini melihat luar biasa koleksi baju dari seorang istri ini luar biasa, karena seorang istri itu ingin tampil yang berbeda setiap waktu. Kan kadang-kadang kita ini, dan jauh kalau kita ini jadi suami, kadang-kadang kita ini merasa wah ini istri saya itu koleksi bajunya luar biasa. Kadang-kadang ada satu baju itu yang dipakai hanya sekali, kemudian diletakkan, beli lagi dan sebagainya. Ini memang karakter gitu loh. Tetapi sekali lagi perpaduan ini nanti, perpaduan karakter itu akan menjadi solusi ketika ada persoalan yang dihadapi bersama. Jadi saya sarankan kepada suami jangan terlalu mengekang istrinya kalau misalnya istrinya itu mau beli baju. Jangan terlalu mengekang istrinya kalau istrinya itu misalnya bersolek dan sebagainya. Karena memang karakter seperti itu. Kadang-kadang model rambut saja itu setiap saat berubah. Kadang-kadang diginikan, kadang-kadang digitukan. Itu memang karakter begitu. Tapi laki-laki itu setiap hari pakai baju itu aja itu tidak masalah. Jadi ke masjid pakai baju itu, kadang-kadang undangan pakai baju itu, kadang-kadang ada resepsi pernikahan pakai baju itu. Kadang-kadang laki-laki itu tidak masalah, cuma nanti mesti dikomentari. Meskipun tetap itu saja bajunya, tetap itu saja bajunya. Jadi ini karakter itu. Ya karakter antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian Profesor Reck itu menyebutkan bahwa seorang laki-laki itu menganggap dirinya itu sukses manakala dirinya itu populer di masyarakat. Jadi seorang laki-laki itu sering mengukur dirinya itu menjadi orang yang sukses ketika dirinya itu menjadi orang yang populer di masyarakat, dikenal di sana, dikenal di sana, dikenal di sana.
Tapi perempuan itu rata-rata itu tidak begitu menyukai itu. Bahkan kadang-kadang perempuan itu merasa khawatir ketika suaminya itu populer di mana-mana gitu. Seorang perempuan, seorang istri itu lebih nyaman bila mana dia bersama dengan kekasihnya di rumah. Itu lebih nyaman hatinya, lebih nyaman daripada suaminya itu populer di mana-mana, kemudian fun-nya itu banyak, kemudian komunikasi dengan orang luar itu juga banyak. Makanya sering terjadi seorang istri itu sering memantau HP-nya suami, itu sering terjadi seperti itu karena ingin tahu siapa saja yang berhubungan dengan suaminya itu. Karena bagi seorang istri, suaminya itu adalah seutuhnya milik dia. Nah, bagi seorang suami biasanya berpikir bahwa dirinya itu adalah milik masyarakat. Nah, ini yang juga perlu disikapi, karena kesalahan menyikapi ini nanti juga akan berpengaruh kepada keretakan hubungan suami istri. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hasil penelitian Profesor Reck itu. Ini simpel tapi ini senjata yang sangat luar biasa. Menurut Profesor Reck, kalimat yang paling disukai oleh seorang istri dari suaminya, saya ulangi, kalimat yang paling disukai oleh seorang istri dari suaminya itu adalah kalimat yang bunyinya, aku sangat mencintaimu. Nah, ini seorang istri itu sering menunggu kalimat ini. Jadi kalau bisa seorang suami itu sering-seringlah mengucapkan kalimat ini kepada suaminya. Tapi jangan di depan masyarakat ya, kalau sendirian begitu dibisikkan ke telinganya, aku sangat mencintaimu. Ini kalimat yang paling disukai oleh seorang istri yang terucap dari suaminya menurut penelitian Profesor Reck. Kemudian kalau kalimat yang paling disukai oleh seorang suami yang diucapkan oleh istrinya adalah aku sangat bangga kepadamu. Jadi seorang suami itu kalau istrinya itu ngomong di depan suaminya, utamanya ketika sedang berduaan, Mas, saya bangga sekali kepadamu. Ini seorang suami sangat suka dengan kalimat itu. Makanya nanti silahkan dicoba, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dicoba ya. Bagi istri sering-seringlah memuji suaminya, merasa bangga, menyampaikan rasa bangganya di hadapan suaminya. Begitu pula suaminya sering-seringlah mengucapkan, mengutarakan perasaan cintanya kepada istrinya. Jadi ini memang perbedaan. Perbedaan yang sesungguhnya bukan sesuatu yang mesti harus kita konfrontasi, tetapi perbedaan yang akan saling melengkapi begitu. Di perbedaan yang saling melengkapi, dan insya Allah kalau ini bisa dikelola, maka nanti kehidupan dalam keluarga itu akan bisa dibina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tambahan sedikit saja, perbedaan laki-laki dan perempuan ini dari analisa seorang dokter Aisyah Amini itu, yang sering ada di YouTube juga itu menyampaikan ada perbedaan dari sisi anatomi tubuh antara laki-laki dan perempuan, di mana otak perempuan itu lebih tebal daripada otak laki-laki. Nah, itu akibatnya karena otak laki-laki itu agak tipis begitu, laki-laki itu bisa lebih cepat konsentrasi, dan ketika konsentrasi biasanya seorang laki-laki atau suami itu akibatnya pendengarannya itu semakin berkurang. Dan laki-laki itu karena otaknya itu lebih tipis, maka dalam satu waktu laki-laki itu hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan saja. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu otaknya lebih tebal, sehingga seorang perempuan itu pada suatu saat tertentu itu bisa mengerjakan pekerjaan itu lebih dari satu, mungkin bisa dua, mungkin bisa tiga. Kita lihat saja ibu-ibu yang di dapur itu misalnya, bisa dia itu goreng tempe
Pada saat goreng tempe itu tangannya goreng tempe, kakinya itu masih bisa ngepel. Kemudian HP-nya itu diselipkan ke jilbabnya, itu bisa nelpon orang sambil itu ngasih makanan kepada putranya. Itu tidak mungkin terjadi pada laki-laki, karena memang otak laki-laki itu tipis dan laki-laki itu cepat konsentrasi. Ketika konsentrasi, maka organ yang lain ini akan berhenti. Makanya sering kita melihat ketika ada laki-laki itu sedang konsentrasi, apa baca koran, apa baca HP, ataukah lihat nonton TV, itu ketika kita panggil laki-laki itu tidak segera menjawab. Bukan karena enggan menjawab, karena memang fungsi telinganya itu terkurangi sehingga suami itu tidak mendengarkan. Maka ini kalau tidak disadari ya jadi problem kan itu. Sudah saya panggil sekian kali tidak mendengar, tidak mau menanggapi panggilan saya. Bukan tidak menanggapi, cuma karena tidak mendengar, karena laki-laki itu sedang konsentrasi. Maka ini juga merupakan sesuatu yang harus kita sadari, dan ini juga bagian dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu memang tidak seperti perempuan. Artinya memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi pemaparan ini sesungguhnya kita sampaikan dalam rangka supaya pasangan suami dan istri itu saling memahami, bukan saling menyalahkan, tapi saling memahami, sehingga dengan kita bisa saling memahami, insya Allah nanti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terbentuk. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.